Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahmud Muhammadin, guru SMP Negeri Tiga Raha, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan filosofis pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 5 asas dalam pendidikan. Yang pertama, asas kemerdekaan, yaitu memberikan kemerdekaan kepada anak didik, tetapi bukan kebebasan yang leluasa, terbuka, melainkan kebebasan yang dituntun oleh kodrat alam, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan anggota masyarakat. Yang kedua, asas kodrat alam. Pada dasarnya, manusia itu sebagai makhluk yang menjadi satu dengan kodrat alam, tidak dapat dilepas dari aturan main. Yang ketiga, asas kebudayaan. Berakar dari kebudayaan bangsa, namun mengikuti kebudayaan luar yang telah maju sesuai dengan zaman. Kemajuan dunia terus diikuti, namun kebudayaan tetap menjadi acuan utama, yaitu jati diri. Yang keempat, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu asas kebangsaan. Membina kesatuan kebangsaan, perasaan satu dalam suka dan duka, perjuangan bangsa, dengan tetap menghargai bangsa lain, menciptakan keserasian dengan bangsa lain. Dan yang kelima, asas kemanusiaan, yaitu mendidik anak menjadi manusia yang manusiawi, sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan adalah yang pertama, menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, memelihara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan petani yang merawat dan memelihara tanamannya serta membasmi segala gangguan berupa ulat, hama, dan gulma. Yang ketiga, budi pekerti. Pengajaran budi pekerti dimaknai untuk menyokong perkembangan hidup peserta didik, lahir dan batin, dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban dalam sifat yang umum. Yang keempat, bermain. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pemikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran, agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Dan yang kelima, berpihak pada anak. Pendidikan itu harus berpihak pada anak, karena mereka sebagai subjek dalam proses pendidikan. Trilogi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pelaksanaan proses pendidikan, pendidik harus melakukan yang pertama, ingarso sung tulodo. Artinya, di depan, seorang pendidik harus memberikan teladan. Yang kedua, madya mangun karso, artinya di tengah pendidik harus membangun atau menciptakan ide atau motivasi. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, artinya di belakang pendidik harus memberikan dorongan moral dan arahan. Pengembangan pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses yang tidak diam, harus berubah dan berkembang sesuai kondisi zaman dan kondisi anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang harus dilakukan adalah yang pertama, kontinuitas atau pengembangan berkesinambungan. Artinya, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergensi atau pengembangan yang diambil dari berbagai sumber. Artinya, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan yang ketiga, konsentris. Artinya, pengembangan dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri.
Profil pelajar Pancasila. Jika kita pendidik melakukan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Yang ketiga, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Dan yang terakhir, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.